wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hukum internasional. Nah, pada video kali ini juga saya akan membahas mengenai agensi hukum internasional pada era globalisasi dan juga digitalisasi. Nah, apa saja tuh agensinya? Mari kita bahas dan menjelaskan secara rinci mengenai agensi hukum internasional di era globalisasi dan era digitalisasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita pindah ke pembahasannya. Happy for watching. Nah, oke, sebelum kita mulai ke pembahasan agensi hukum internasional pada era globalisasi, mari kita pahami dulu terlebih dahulu mengenai apa itu hukum internasional di era globalisasi. Seperti pengertiannya, hukum internasional merupakan hukum yang melintasi batas negara. Sedangkan menurut Muhasyaratul Ma'atmaja, hukum nasional itu merupakan hukum yang melintasi batas negara yang mengatur antara negara dengan subjek hukum bukan yang negara, subjek hukum dan bukan negara satu sama lainnya. Nah, pendahuluannya di era digitalisasi dan globalisasi yang semakin maju, hukum internasional pun memainkan peran yang semakin krusial dalam mengatur interaksi antara negara dengan negara dan melindungi hak-hak individu. Dengan meningkatnya ketergantungan antar negara dalam berbagai bidang seperti halnya ekonomi, lingkungan, dan teknologi, pentingnya kerangka hukum yang jelas dan semakin konkret. Di hukum internasional, tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa saja atau perkara, tetapi juga sebagai landasan atau wadah untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, migrasi, dan keamanan cyber. Nah, pada konteks hukum internasional ini, pemahaman dan penerapan hukum menjadi kunci untuk menciptakan dunia yang lebih aman, adil, berkedudukan sama, dan berkelanjutan. Oke, mari kita moving to the next slide, yaitu agensi hukum internasional di era globalisasi. Nah, agensi hukum internasional pada tingkat global atau globalisasi memiliki agensi yang begitu mendalam, di mana interaksi negara, antar negara, dan kompleksitas masalah global pun semakin meningkat seiring dengan berkembangnya masyarakat Indonesia. Adapun beberapa poin penting atau beberapa poin agensi tersebut. Yang pertama, pengaturan hubungan internasional. Nah, globalisasi membawa peningkatan dalam perdagangan, investasi, dan pertukaran budaya. Maka dari itu, hukum internasional memberikan kerangka yang diperlukan untuk mengatur hubungan ini, sehingga memastikan bahwa negara-negara dapat beroperasi secara harmonis dengan menghormati hak dan kewajiban satu dengan yang lainnya. Nah, dalam hubungan internasional ini, pada konteks global, pengaturan itu sangat diperlukan ya teman-teman, kendati karena peningkatan dari dinamisnya masyarakat Indonesia seperti kebutuhan pokok, maka meningkat pula dalam jalur perdagangan, kemudian investasi. Nah, yang kedua ada penyelesaian sengketa. Nah, dengan meningkatnya interaksi antar negara, potensi untuk konflik juga meningkat. Sehingga hukum internasional menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan pengadilan internasional yang membantu mencegah konflik berskala besar dan memfasilitasi dialog. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, interaksi antar negara yang semakin berkembang, maka meningkat pula potensi konflik yang terjadi. Maka dari itu, hukum internasional menyediakan wadah atau fasilitator untuk membersamai atau membantu mencegah konflik berskala besar tersebut, seperti memfasilitasi dialog dan juga mediasi. Lalu kemudian ada yang ketiga ada perlindungan hak asasi manusia yang termuat dari DUHAM 1958, di mana di era sekarang atau di era global ini, pelanggaran hak asasi manusia seringkali terjadi. Nah, hukum internasional pada tingkat global sangat berfungsi sebagai pelindung atau instrumen seperti konvensi hak asasi manusia dalam mencegah atau mengatur tindakan negara dapat memberikan hak dasar bagi akuntabilitas setiap manusia. Oke, mari kita ke poin keempat.
Nah, di poin keempat, tantangan lingkungan global yang semakin nyata terlihat pada isu lingkungan seperti terjadinya perubahan iklim dan pencemaran, sehingga memerlukan kerjasama yang secara komprehensif antar negara, sehingga hukum internasional melalui perjanjian internasional seperti adanya protokol Kyoto dan perjanjian Paris menjadi penting dalam menciptakan komitmen bersama untuk melindungi lingkungan. Nah, perlu kita sangat-sangat untuk disadari bahwa isu global ini semakin nyata, seperti halnya sekarang perubahan iklim yang tidak menentu, perubahan dari ekologis yang sangat nyata akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, karena ini merupakan permasalahan global, dibutuhkan kerjasama yang secara komprehensif antara negara satu dan negara yang lainnya untuk saling membantu dalam mencegah terjadinya kerusakan berkelanjutan. Nah, di poin kelima mengenai urgensi hukum internasional di tingkat global adalah keamanan global yang termaktub adalah terorisme. Nah, ini merupakan kejahatan lintas negara yang sangat amat memprihatinkan, di mana negara memerlukan pendekatan kolektif dalam menanganinya, sehingga dalam hukum internasional membantu negara-negara dalam berkolaborasi untuk berbagi informasi, penegakan hukum, dan strategi keamanan dapat melindungi masyarakat global, sehingga keamanan global pun dapat terjamin. Ini merupakan salah satu bentuk dari perlindungan terhadap keamanan global dari ancaman terorisme. Karena ancaman terorisme itu adalah ancaman yang paling nyata yang pernah terjadi, seperti halnya di bom Bali dan lain sebagainya. Nah, di poin yang terakhir atau di poin ke-6 yaitu mengenai regulasi teknologi dan inovasi, di mana pada era globalisasi perkembangan teknologi yang sangat pesat termasuk internet dan kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, memunculkan tantangan baru, yaitu tantangan tersendiri, di mana solusinya adalah hukum internasional dapat mengatur penggunaan teknologi untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi privasi individu. Oleh karena itu, itulah poin pokok dari urgensi hukum internasional pada tingkat global mengenai yang paling pertama adalah pengaturan hubungan internasional, yang kedua penyelesaian sengketa, ketiga perlindungan hak asasi manusia, keempat tantangan lingkungan global, yang kelima keamanan global, dan yang keenam regulasi teknologi dan inovasi. Oke, mari kita pindah ke slide selanjutnya mengenai urgensi hukum internasional di era digitalisasi yang saat ini digencar-gencarkan. Nah, pada urgensi hukum internasional selanjutnya di era digitalisasi, di mana digitalisasi telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan bertransaksi dalam skala global atau skala internasional. Dalam konteks hukum internasional, memiliki urgensi yang sangat signifikan sehingga dapat diuraikan beberapa poin berikut. Yang pertama, mengenai urgensi pengaturan keamanan cyber, di mana dengan meningkatnya ancaman cyber seperti peretasan dan serangan malware, hukum internasional diperlukan untuk mengatur perilaku negara dalam dunia maya, praktik-praktik negara, sehingga kerjasama antar negara dalam membangun standar keamanan cyber dan mekanisme respon terhadap serangan sangat penting untuk melindungi infrastruktur kritis. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini, kita bisa melakukan kerjasama antar negara melalui perjanjian internasional dalam membangun standar keamanan cyber untuk mencegah terjadinya serangan. Lalu yang kedua ada perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi ini merupakan satu hal yang sangat penting, di mana di era digitalisasi ini perlindungan data pribadi menyebabkan pengumpulan pribadi dalam jumlah yang sangat signifikan. Maka dari itu, hukum internasional berperan aktif dalam menetapkan standar untuk perlindungan data secara global, seperti melalui perjanjian internasional yang mengatur privasi dan keamanan informasi untuk melindungi individu dan penyalahgunaan data. Karena kita tidak pernah tahu mengenai orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap data pribadi kita. Maka dari itu, urgensi tersebut dalam hukum internasional pada digitalisasi itu, salah satunya perlindungan data pribadi merupakan satu hal yang sangat penting, yang sangat-sangat harus kita perhatikan dan jangan diabaikan. Lalu kita akan pindah ke slide selanjutnya.
Nah, pada slide yang selanjutnya yaitu poin nomor 3, tanggung jawab platform digital, di mana ini merupakan salah satu urgensi dari hukum internasional di era digital, di mana platform digital besar seperti media sosial dan juga penyedia layanan online memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi. Maka dari itu, hukum internasional diperlukan untuk menentukan tanggung jawab platform tersebut dalam mengelola konten dan mencegah penyebaran informasi yang salah atau berbahaya. Ini merupakan tuntutan dari hukum internasional kepada pemilik platform digital atau media sosial dan penyedia layanan online untuk membentuk atau seperti halnya yang sebelumnya, yaitu seperti perlindungan data pribadi, kemudian pemilihan konten dan mencegah pengelolaan konten dan mencegah agar mencegahnya penyebaran informasi yang salah atau berbahaya, sehingga kesalahan atau privasi dari pengguna atau konten-konten yang tidak layak diperlihatkan seperti di bawah umur tidak dapat terjadi, bisa ada pencegahan. Maka dari itu hukum internasional pun berperan aktif di sini. Oke, yang selanjutnya yang keempat adalah perdagangan internasional dan inovasi. Nah, di era digitalisasi ini telah melahirkan ekonomi digital yang memerlukan kerangka hukum yang jelas, sehingga pada hukum internasional perlu membantu mendukung perdagangan lintas batas, sehingga seperti halnya melindungi hak kekayaan intelektual dan mendorong inovasi dengan mengatur penggunaan teknologi baru secara adil dan merata. Lalu yang terakhir yaitu regulasi teknologi baru. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, AI dan blockchain memerlukan pengaturan yang tepat guna menghindari penyalahgunaan. Nah, hukum internasional dapat berperan aktif membantu menciptakan pedoman etis dan regulasi yang memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kepentingan bersama. Jadi jangan AI yang memanfaatkan kita, tapi kita yang bisa memanfaatkan AI. Nah, itulah agensi hukum internasional di digitalisasi yang memiliki 5 poin. Yang pertama ada pengaturan keamanan cyber, lalu yang kedua perlindungan data pribadi, nah yang ketiga tanggung jawab platform digital, lalu yang keempat perdagangan internasional dan juga inovasi, dan yang kelima regulasi teknologi baru. Nah, begitulah merupakan agensi dari hukum internasional pada tingkat globalisasi dan juga tingkat agensi tingkat digitalisasi. Maka dari itu, mari kita berpindah ke kesimpulan sebagai penutup. Tibalah kita pada kesimpulan di mana di era digitalisasi dan juga globalisasi, agensi hukum internasional tidaklah dapat dipandang sebelah mata. Dengan meningkatnya interdependensi antar negara dan juga kompleksitas tantangan global, hukum internasional berperan sebagai kerangka yang vital atau sentral untuk mengatur hubungan internasional dalam melindungi hak asasi manusia dan menjamin keamanan dan keberlangsungan individu. Digitalisasi membawa tantangan baru seperti ancaman cyber scam, cyberbullying dan lain sebagainya, di mana perlindungan data pribadi dan tanggung jawab platform digital perlu kita benahi. Lalu dalam konteks hukum internasional, kita pun harus dapat membantu memastikan bahwa kemajuan teknologi seiring berjalannya waktu, perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat dapat terjamin. Oleh karena itu, hukum internasional pun berfungsi untuk mendorong kerjasama antar negara dalam menghadapi isu-isu global, seperti hanya tadi perubahan iklim dan keamanan cyber yang tidak mengenal batas negara, untuk mendorong kerjasama tersebut dalam melindungi kejahatan-kejahatan dari yang sangat vital tersebut. Dengan demikian, hukum internasional pun menjadi landasan penting untuk menciptakan dunia yang lebih teratur, adil, dan berkelanjutan di tengah perubahan yang cepat dan juga dinamis. Dan sebagai akhir kesimpulan, keberadaan dan penerapan hukum internasional sangat penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat internasional saat ini.
sehingga memastikan semua pihak dapat berkontribusi secara konkret dalam menciptakan masa depan yang jauh lebih baik dan aman. Nah, itulah merupakan pembahasan singkat mengenai urgensi hukum internasional di era digitalisasi dan juga era globalisasi. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk semua kalangan, and see you on the next video.